Siang, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tanggal 2 Juni 2023, baru saja kami Indonesia merayakan dan memperingati 1 Juni kelahiran Pancasila. Pada hari ini kita kembali beribadah pada hari Jumat dalam kasih setia Tuhan yang dilayani oleh Abuna Dr. Andreas Kemal. Hari ini kita akan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga. Pada siang hari Bapa di surga tepat jam 12 siang hari Jumat Bapa tanggal 2 Juni 2023 Bapa, kami akan mengadakan ibadah online Bapa di surga pada hari ini Bapa di PDRG. Pada hari ini akan dilayani oleh Abuna Dr. Andreas Kemal Bapa di surga. Biarlah Bapa di surga firman yang ditaburkan pada hari ini Bapak sangat luar biasa Bapak, memberikan kami ketaatan lebih dalam lagi kepada Engkau Bapak, untuk kami setia Bapak. Dan Bapak, bila Kau berkati segala peralatan pada hari ini Bapak, internet kami, listrik dan segala gadget yang kami pakai, bila Kau urapi semua dan kasih setia daripada Engkau. Host yang bekerja di belakang sana Mbak Angel Bapak, bila Kau berkati segalanya Bapak supaya semua berjalan lancar. Martin Indiri Bapak yang lampu dan musik Bapak dalam nama Tuhan Bapak kuduskan Bapak, dan kami semua sebagai jemaat-jemaat yang terkasih Bapak perlengkapi kami dan kuasa darah Bapak untuk kami siap mendengarkan firman-Mu dan beribadah pada siang Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bu Martin silakan. Ya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu dan pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami serahkan kepada Abuna untuk melanjutkan firman Tuhan. Ya, shalom semua, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan saatnya kami datang mendengarkan firman-Mu, lahirkan kami, kuduskan kami, supaya layak dan di dalam nama Yesus kami sambut sabda-Mu. Baik, sesuai dengan tema yang saya berikan kemarin, mari kita buka Alkitab kita Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49, 2 ayat saja. Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49. Saya bacakan di sini, teman-teman di screen. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat itu. Berbahagia kita yang mendengarkan firman dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan di dalam Kristus, kita masih dalam suasana memperingati, merayakan hari penuangan Roh Kudus, dan itu adalah sejarah kehidupan perjalanan orang Kristen dan khususnya gereja sejak penuangan Roh Kudus. Maka disitulah gereja memperoleh
tempat di muka bumi, gereja hadir, dan sampai di persekutuan doa Jawa. Hari penuangan Roh Kudus tidak saja dimaknai dengan karunia, berbahasa roh, dan sebagainya. Tapi ketika hari raya Paskah itu bersamaan juga dengan Paskah orang-orang Yahudi. Jadi di hari yang sama, di waktu yang sama, Yahudi merayakan hari raya Paskahnya mereka yang sekian kali, ratusan kali karena sudah diawali. Masih zaman Musa, Salomo, dan kemudian sampai di zaman Perjanjian Baru atau Kristus dan murid-murid. Di dalam peristiwa itu begitu banyak orang berkumpul, orang-orang Israel yang beragama Yahudi dan orang-orang yang non-Israel yang beragama Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah itu hari sukacita bagi mereka, tapi secara perjalanan spiritual orang Yahudi mengingatkan mereka bagaimana Tuhan melepaskan dari perbudakan hingga menuju ke tanah yang dijanjikan. Dan di waktu yang sama juga orang Yahudi merayakan hukum Taurat untuk pertama kali diberikan kepada Musa. Jadi begitu penting momen itu sehingga orang banyak memenuhi Yerusalem. Di sisi yang lain, murid-murid, 12 murid itu, dan dicatat di sana 125, tapi itu hanya kiasan saja bahwa itu banyak ya orang-orang yang sudah percaya berkumpul. Dan mungkin orang-orang di luar murid, di luar orang percaya juga tahu apa yang sedang dinantikan oleh murid-murid. Dan ketika itu di hari yang sama, hari penuangan pencurahan Roh Kudus turun. Dan kemudian disitulah gereja mulai mengerjakan tugasnya disertai dengan penyertaan kelengkapan dari Roh Kudus untuk mereka boleh mengerjakan. Itu terbukti ketika di pasal 2 Petrus dengan gagah berani mewakili 11 murid menjadi juru bicara. Padahal kita tahu Petrus begitu pengecut, Petrus itu penakut. Tatkala Yesus ditangkap, dia pun langsung menghindar. Tapi kala itu Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid-murid, dan murid-murid tidak lagi merasa ketakutan dan kemudian memberikan pernyataan tentang karya kebangkitan Kristus. Dan itu tidak bisa ditolak secara historikal, non-Kristen pun ada. Bahwa sejarah membuktikan peristiwa itu iya dan amin. Jadi Roh Kudus membuat orang percaya itu kemudian menjadi berani. Makanya orang Kristen itu harus berani, tapi berani di dalam kebenaran. Itu sebabnya ternyata di kemudian hari Roh Kudus yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen, terutama keturunan kita dari Ismail. Nah, karena secara historikal tidak bisa ditolak, tapi secara teologis mereka menganggap bahwa Roh Kudus yang dimaknai oleh pribadi dan dianggap itu merujuk kepada sesuatu yang di sisi lain, banyak kekristenan memahami bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa.
bahkan tingkatannya lebih rendah daripada Kristus. Tapi apa sesungguhnya yang Alkitab sampaikan? Sebab waktu murid-murid menantikan apa yang dijanjikan yang kita baca tadi di dalam bahasa Yunani, sedikit aja ya, Evangelia Tokatros. Kata Evangelia itu waktu Yesus mau terangkat dan kemudian dia akan bilang di Betania. Betania itu kurang lebih antara jarak 2 kilo ke kota Yerusalem. Jadi tidak terlalu jauh. Yesus bilang kembali kalian menantikan. Jadi kalau momentum pencurahan Roh Kudus itu, itulah yang kemudian melahirkan gereja dan kita orang percaya. Mereka menantikan apa yang dijanjikan. Dan ternyata yang dijanjikan itu di dalam ayat 49 sudah menguraikan secara tersirat. Nanti kemudian di Injil Yohanes, pelan-pelan nanti kita akan lihat, dikatakan di sana, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan. Kata janji itu ek apostelo. Dari kata ek itu artinya bersumber. Dan apostelo itu diutus. Jadi ek apostelo yang dimaksudkan Yesus yang dijanjikan oleh Bapakku, oleh Allah, itu janji yang memang sudah ada dalam diri Allah. Dia sudah ada dan dia tidak diciptakan. Dia bukan di luar Allah. Dia sudah bersama dengan Allah. Makanya kata ek itu dari mana? Atau dalam. Artinya ketika Yesus bilang janji yang dijanjikan dari Bapa, artinya janji itu keluar dan datang dari Bapa. Berarti bukan di luar Bapa dan tidak diciptakan. Janji yang memang sudah ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada, janji itu yang akan datang itu sudah ada. Bersama dengan Yesus sebelum menjadi manusia, bersama dengan Allah atau Bapa itu sendiri. Makanya Yesus bilang, janji yang datang dari Bapa. Jadi bukan sesuatu yang dilahirkan yang kemudian nanti menjadi nabi setelah Yesus, tidak. Saya kasih analogi. Kalau saya ingin menghadiahkan misalnya kepada istri saya ingin memberikan hadiah jam misalnya. Tapi hadiah itu masih ada di toko. Berarti itu janji yang berbicara belum ada. Baru akan ada ketika saya beli dan serahkan. Tetapi yang Yesus maksudkan diterjemahkan oleh LAI, dan aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan, janjikan itu evangelia, itu artinya yang datang dari Allah, bukan di luar Allah. Sebab segala sesuatu yang datang dari Allah berarti bukan ciptaan. Segala sesuatu yang di luar Allah berarti ciptaan, termasuk malaikat. Dia diciptakan. Kalau dia kekal bukan karena dia memang kodratnya kekal, dia dikekalkan. Itu sebabnya kemudian secara tersirat yang Yesus katakan sesungguhnya di dalam Lukas itu sudah merujuk kepada yang dijanjikan, yang dinantikan oleh murid-murid dan orang percaya kala itu. Karena yang dijanjikan ini dia sama dengan Allah, dia sama dengan Yesus dalam hakikatnya sebagai ilahi. Itu kemudian dalam hari raya Pentakosta, di tengah orang banyak, orang-orang Yahudi, bahkan dikatakan orang-orang Yahudi yang saling berkumpul. Dan kemudian peristiwa yang begitu istimewa, peristiwa yang begitu dahsyat, peristiwa yang hanya terjadi sekali sejak dunia diciptakan sampai akhir dunia. Peristiwa itu terjadi. Dan ek apostelo yang dijanjikan itu, yang oleh Yohanes
14 ayat 17 dikatakan di sana. Dialah yaitu roh kebenaran. Jadi sekali lagi yang dijanjikan itu atau Roh Kudus yang turun itu tidak berbicara makhluk, tapi juga tidak berbicara hanya kuasa yang beberapa tahun ini banyak orang Kristen meyakini Roh Kudus itu hanya sebagai media untuk Allah memampukan orang percaya hidup di tengah-tengah pergumulan. Roh Kudus hadir. Tidak. Roh Kudus itu pribadi. Dia sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Makanya Yesus bilang begini, aku akan minta supaya dia mengirim seorang penolong. Nah, memang gara-gara kata seorang ini, kita berdoa LAI bisa merevisi. Sebab kata orang tidak ada di dalam bahasa Greek-nya. Tetapi yang dikatakan sama dengan di King James, dia tidak memberikan person, tetapi dikatakan di sana alon, parakleton. Alon itu yang lain. Kata yang lain ini, penolong yang lain ini menarik dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Mari kita lihat sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 1, sehingga akhir dari renungan ini kita memahami Roh Kudus itu tidak sebatas kuasa. Tetapi ketika Roh Kudus itu yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Kristus, dilanjutkan dikerjakan oleh Roh Kudus lewat para murid-murid dan kita orang percaya. Mari saya mengajak kita lihat sebentar Yohanes 14 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal itu kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kata pengantara ini diterjemahkan oleh LAI, penolong. Dalam bahasa Hebrew disebut menahem, atau dalam bahasa Latin disebut advokat. Jadi pengantara, penolong yang lain. Yesus ini juga penolong. Makanya Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa, dia mengirimkan penolong yang lain. Artinya sama dalam hakikat. Jadi Allah, Yesus, Roh Kudus itu sehakikat. Jadi Roh Kudus itu penolong yang lain selain Kristus. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun menyertai umatnya, menyertai gerejanya. Makanya penolong yang lain, Roh Kudus bukan Yesus, tapi sama hakikatnya dengan Yesus, hanya berbeda cara beradanya. Yohanes bilang, Yesus itu firman jadi manusia. Tapi Roh Penghibur, Epageliatopatros yang dijanjikan oleh Bapakku, dia tidak dalam berada sebagai manusia, tetap roh, atau dalam bahasa Arab disebut ruah, goib, sesuatu yang tidak berwujud. Makanya ketika orang lain bilang, Roh Penghibur itu kan nabi kami, salah besar. Sebab Roh Penolong itu merujuk kepada Roh Allah itu sendiri, yang sama dengan Kristus. Makanya dikatakan di sana, Roh kebenaran. Pasal Yohanes, mari kita lihat, pasal 15 ayat 26. Coba kita lihat. Pasal 15 ayat 26. Kita akan baca di sana. Ya, mungkin Bu Angel bisa bantu saya baca.
Yohanes 15 ayat 26. Iya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi penolong yang lain itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu dikatakan pneumato aletias. Dia roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa. Jadi jangan kita bertanya, bagaimana Roh Kudus keluar dari Bapa? Secara misteri, karena itu kan bukan makhluk, bukan ciptaan atau benda yang kita ambil uang keluar dari kantong. Enggak. Jadi secara misteri, sebab Alkitab bilang tidak seorang pun dapat melihat Allah. Allah itu roh. Firman-Nya pun wujudnya roh. Allah punya kehidupan, namanya ayat dalam bahasa kita Holy Spirit, ya Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa yang dijanjikan itu yang kita rayakan kemarin adalah roh kebenaran, dialah penolong yang lain, dia datang dan keluar dari Bapa, bukan keluar dari rahim ibu yang menjadi nabi. Dan dia tidak diciptakan karena dia sudah ada bersama dengan Allah. Dia sudah ada yang dituliskan oleh Musa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 CW, Ru'a merah hefet samain alpane, roh Allah melayang-layang di atas samudra. Artinya roh itu memang sudah ada. Itu yang Yesus bilang, yang dijanjikan Bapakku. Dia keluar, dialah keluar dari Bapa. Baru dia katakan, Yesus bilang dia akan bersaksi tentang aku. Jadi setiap orang Kristen yang bisa, yang mampu mensaksikan atau berbicara tentang Yesus bagi orang lain, ingat itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Sebab tidak ada satu orang pun, kalau kita lihat di dalam satu Kisah Rasul, kitab 2 Kisah Rasul, kita saksikan di sana. Coba kita lihat pasal 2, ketika hari pencurahan sudah turun, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara yang nyaring dan berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana waktu Petrus ketika Yesus ditangkap, Petrus tidak berani mengakui kan, ketika murid-murid orang sekelilingnya bilang, ini dia juga ngikutin yang rabi ini, yang guru ini. Petrus menyangkal. Tapi waktu Roh Kudus turun, hinggap kepada murid-murid, bahkan dia menjadi corong mewakili ke-11 murid dengan berani memberitakan kebenaran. Mari, di tengah-tengah kita juga bekerja dan tentu harus disertai dengan hidup benar, sebab timpang juga kalau kita bicara kebenaran tapi hidup tidak di dalam kebenaran, kan begitu. Sekalipun kita tahu kita banyak keterbatasan. Nah, itulah Roh Kudus hadir. Dialah yang akan mengingatkan kita. Dialah yang akan mengajarkan kita. Dialah yang akan menginsafkan, kata Yesus. Kalau dia datang, dialah yang akan menginsafkan. Jadi, kalau kita kemudian berubah hidup kita dari sesuatu yang mungkin dulu hidup yang lama, dan kemudian kita bisa hidup saat ini, hidup berkenan kepada Tuhan, itulah Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara dan saya. Jadi sekali lagi bahwa penolong yang lain, Roh Kudus yang dijanjikan itu, dikatakan di sana, dia datang dari Bapa, dia keluar dari Allah, dan kemudian dia menyertai murid-murid, pribadi itu menyertai murid-murid. Mari kita mengembalikan esensi pengertian yang sesungguhnya tentang Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja buat saudara dan saya.
Dan Dia akan memampukan kita dalam segala hal. Dia yang selalu akan mengingatkan kita juga dalam segala hal, terutama untuk tertuju berjalan di dalam Tuhan. Allah yubarik lakum, Allah memberkati kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini jam di tempat saya masih menunjukkan 12.35. Jadwal kita sampai jam 13.00 ya, Pak Angel ya. Ya, silakan mau bertanya jawab. Saya sengaja. Ya, saya Ibu suka. silakan yang mau bertanya, silakan. Gak apa-apa. Diberikan waktunya oleh Abuna nih. Ya, supaya jangan monolog kayak di gereja, monolog terus. Mbak Angel mungkin mau mulai. Jadi masalahnya kalau bertanya juga susah, apalagi mau bersaksi ya. Aduh, berat ini. Sindirannya berat nih ya. Tapi Pak Oktav nih, sekalian perkenalan Pak Oktav. Pak Markus mungkin, atau Ibu Nani di desa ini bertanya-tanya. Jadi terima kasih Pak Abuna. Saya harus membiasakan diri dengan menyebutkan Abuna Dr. Andreas Kemal. Kita diingatkan kembali dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Dan Roh Kudus itu adalah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan sebenarnya Roh Kudus itu sendiri sudah ada dari zaman dunia dijadikan, ya Abuna ya. Perjanjian Lama juga sudah menyebutkan demikian, Perjanjian Baru apalagi kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 15 ya, Lukas 1 ayat 15 mengenai Zakaria dan Hana ya. Di situ dikatakan bahwa kalau saya boleh baca di sini Lukas 1 mengenai kelahiran Yohanes ya, mengenai dia sudah diurapi oleh Roh Kudus begitu ya, ayat 15 ya. Sebentar saya coba baca ya, ayat 15 ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya, ini nanti Abuna akan coba menjelaskan kembali kepada kita. Saya hanya coba mengantarkan prolog di sini supaya kita bisa berkembang lagi. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum yang sudah ada dalam Perjanjian Lama, itu hukum Taurat itu sendiri. Namun sayang sekali bangsa Yahudi tidak mengakui adanya Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Itu sangat disayangkan, tapi itu adalah jalannya sendiri yang sudah dipilihkan oleh bangsa Yahudi sampai pada hari ini bahkan. Nah, bagaimana Abuna menanggapi hal ini? Prolog dari saya. Ya, yang pertama itu sebabnya mari betul kita sebagai orang Kristen, apalagi Bapak Ibu secara intelektual, maka karena jadi orang Kristen itu harus dua dimensi spiritual iman dan intelektual, gitu ya. Jadi kalau kita cuman iman melulu nanti jadi dukun, tapi kalau juga hanya pengetahuan nanti jadi ateis. Jadi harus iman dan pengetahuan itu seiring dan sejalan. Nah, apa yang disampaikan tadi betul. Bahkan bagi teman-teman di luar kita, khususnya teman Islam, pernah menyinggung juga di dalam Yohanes pasal 20, Ibu Angel bisa kasih lihat saya, Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Baru nanti saya sampaikan kedua. Mari kita lihat. Yohanes pasal Silakan Pak. Yohanes pasal 20 ayat 21. Ayat 22. Ayat 21 dan 22. Boleh sekalian dibaca saja. Ya, Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Maka Iya. kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu teman-teman dari Islam, karena saya mengajar di UIN, ada beberapa UIN saya ngajar, Universitas Islam, ngajar Kristologi. Mereka berkata, loh ini kan sudah dihembuskan Roh Kudus. Nah, lalu hari Pentakosta Roh Kudus, berapa Roh Kudus? Roh Allah itu cuma satu. Nah, yang dimaksudkan di situ itu kan sebelum Yesus terangkat, lalu murid-murid ada dalam keadaan ketakutan karena tidak mau terkait dengan kebangkitan Yesus dalam tanda kutip oleh orang-orang Roma dan para ahli Taurat, imam-imam Yahudi, namanya Sanhedrin. Di tengah-tengah ketakutan itu Kristus muncul dan kemudian mengatakan di sana, terimalah Roh Kudus. Di situ tidak ada orang lain, hanya mereka. Beda dengan peristiwa penuangan Roh Kudus, disaksikan sehingga mau tidak mau banyak orang ikut terlibat dengan hari yang hebat dan dahsyat itu. Tetapi terimalah Roh Kudus untuk menunjukkan yang pertama memang Roh Allah itu bukan baru muncul. Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, atau Roh penolong itu bukan baru muncul ketika hari Pentakosta. Secara hakikat dia sudah ada, sebagaimana Allah sudah ada, firman-Nya sudah ada, Roh-Nya sudah ada. Dengan Roh segala sesuatu menjadi hidup. Sebab tidak mungkin kalau Tuhan tidak memiliki kehidupan. Kehidupan itulah yang disebut dengan hayatan Roh. Jadi waktu Yesus bilang, terimalah Roh Kudus, berbeda dengan di dalam Kisah Rasul. Di situ lebih kepada dikatakan apostelo. Aku mengutus, artinya sebagai kelengkapan jabatan Rasul untuk menjalankan tugas. Nah, sedangkan di hari Pentakosta, itu untuk menunjukkan kepada dunia sekaligus orang percaya bahwa disitulah kemudian Tuhan memulai pekerjaannya lewat gereja. Jadi secara hakikat Roh Kudus sudah ada. Bahkan segala sesuatu belum ada, dia sudah ada di dalam diri Allah. Tapi dihembuskan oleh Yesus, itu lebih merujuk kepada tugas, kelengkapan jabatan kepada para rasul, tidak disaksikan, tidak untuk orang lain. Lalu kemudian di hari Pentakosta itu lebih kepada semua orang, sehingga orang lain menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu menyatakan kuasa, hadir di para murid dan dia berbicara bahasa-bahasa lain atau berbahasa asing. Di sini letaknya. Lalu kemudian tadi Pak Parulian bilang orang Israel menolak karena memang ada yang perlu kita tahu. Istilah Mesias itu atau Masihun itu sebenarnya itu miliknya orang Yahudi. Itu ada di dalam kitab Talmud, kitab catatan para rabi-rabi, itu sudah menubuatkan tentang Mesaya, Masihun atau Mesias. Tapi justru Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi secara letterlek harus seperti tipenya Daud. Nah, sementara Mesias yang hadir mengajarkan ampunilah musuhmu. Saking terlalu berat orang Yahudi dalam perjalanan hidupnya, dibuang sana sini, dijajah sana sini, sehingga ingin ada sesuatu kebebasan. Jadi berharap Mesias itu ya adalah datang mengangkat senjata dan kemudian mengusir orang Roma. Jadi sebenarnya Mesias itu adalah milik orang Yahudi, tetapi diyakini oleh murid-murid, oleh orang Kristen, dialah Yesus. Jadi konsep Mesias itu adalah milik orang Yahudi. Tapi justru ketika dia hadir, yang percaya adalah non-Yahudi. Dalam hal ini orang-orang atau murid-murid Yesus. Tapi tenang saja,
Paulus bilang begini, kita saja dicangkok, disayang, apalagi mereka. Gitu. Tuhan memang punya cara untuk mereka. Ya. Kalau sampai ini belum, pasti ada satu waktu. Tapi sebaliknya celaka. Sebab Paulus bilang, hei orang-orang Yahudi, keselamatan ini diberikan bagi kamu. Jadi bayangkan kalau misalnya orang Yahudi kala itu langsung percaya, kita ini akan berebut dan berupaya bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, itu terbalik. Penolakan orang Yahudi sebagai kesayangan Allah, milik Tuhan, justru menjadi peluang besar bagi manusia. Karena orang Yahudi menganggap di luar orang Yahudi itu kafir. Umat Allah itu hanya orang Yahudi. Makanya Yesus bilang dimulai dari orang Yahudi keselamatan itu dan kemudian kepada orang Yunani. Nah, itulah sebabnya kenapa Roh Kudus turun. Nah, untuk menyatakan kasih Allah di dalam Kristus lewat murid-murid. Dan murid-murid zamannya sudah tidak ada. Saudara dan saya lah murid-murid itu. Kita bukan lagi di masa penantian Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun. Tinggal maukah kita? Beranikah kita? Walaupun sebenarnya itu juga Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Makanya Paulus bilang begini di Korintus. Terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Kristus. Diterjemahkan oleh LAI Injil. Injil itu bukan kitab suci loh. Injil itu merujuk kepada Kristus. Evangelio. Dalam bahasa Ibrani itu Besorah. Bahasa Arab Injilah. Injil yang digunakan oleh bahasa Indonesia. Makanya kalau ataupun satu waktu Alkitab dilarang beredar di Indonesia dan Alkitab kita dirobek misalnya, dibakar. Iman kita tidak mati. Sebab Injil yang hidup itu, itulah Yesus. Bukan buku ini. Tapi buku ini menulis tentang Sang Injil itu. Makanya disebut kitab Injil. Karena itu saya bilang dengan mereka, Roh Kudus turun, dia bersaksi tentang Yesus. Nah, sementara yang kalian mau itu merujuk kepada nabi kalian. Apakah nabi kalian bersaksi tentang Yesus? Kan tidak. Tapi Roh Penghibur itu dia akan datang, dia akan memberitakan aku dan menginsafkan dunia. Mari kita hargai keselamatan yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan, sebab tidak ada yang kebal dosa. Saya ke pondok pesantren, saya ke ormas, diperhadapkan banyak pendeta ada di sana, banyak pastor ada di sana, banyak pemusik ada di sana, banyak WL ada, singer gereja ada, ketemu. Jadi tidak ada jaminan kemudian kita berkata, oh aku tetap kuat. Tidak ada. Roh Kudus yang memberikan ke kita kekuatan dan hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang penting. Bergaul dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Jangan nanti mati baru taruh Alkitab. Hidup saja tidak baca. Apalagi mati. Oh, kita hidup aja kita nipu. Mati pun masih nipu Tuhan. Coba. Banyak orang Kristen taruh Alkitab di pinggir peti. Lo buat apa? Orang dia hidup saja tidak baca kok. Apalagi dia sudah mati. Untuk apa? Alkitab untuk orang hidup. Mari kita baca betul-betul. Saya dulu juga orang sekuler. 2005 saya resign dari Menara Tamrin. Dan kemudian full di dalam Tuhan. Jadi saya sangat merasakan memahami bagaimana. Nah mari. Jadi iman dan pengetahuan akan firman harusnya seiring dan sejalan. Tuhan memberkati. Boleh bertanya, Abuna? Ya boleh. Silakan. Boleh. Ini Abuna, saya Oktav. Iya, Mau dengan kondisi seperti tadi Abuna bilang bahwa
akan datang penolong yang lain ya, Abuna. Ya, Pengertian yang lain itu kan kalau menurut kita kan itu Roh Kudus, Abuna. ya, Bahwa setiap kita orang Kristen pada saat kita dibaptis itu kan kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, Abuna ya. ya, Pertanyaan saya itu Roh Kudus otomatis kan sebenarnya sih sudah ada di dalam diri kita ya, Abuna. Nah, ya. apakah orang Kristen yang selalu gitu tuh berbuat yang tidak baik, atau maksudnya dalam hal ini mungkin kita lah sebagai orang Kristen yang istilahnya itu melakukan hal-hal yang di luar daripada yang Tuhan kehendaki, apakah Roh Kudus itu keluar dari diri kita? Atau bagaimana menurut Abuna sendiri? Jadi artinya kita kalau kita melakukan hal-hal yang di luar daripada Tuhan kehendaki, berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah memang Roh Kudus itu sudah tidak ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak diingatkan oleh Roh Kudus, atau kita tidak tidak ada lagi itu Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita? Ini pertanyaannya, Abuna, mohon maaf. Terima Ya, kasih, baik. Abuna. Saya jawab saja ya. Lain. Oh, ini ada kata seorang. Memang ada kata seorang. Makanya di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata seorang. Cuman alon, parakleton, penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ya kita bisa rujuk di Yohanes tadi itu kan, bahwa Yesus juga penolong. Jadi penolong yang lain itu selain Yesus, yang sama dengan dia, sama dengan Yesus dalam hakikat sebagai ilahi. Musa bukan ilahi, Abraham bukan ilahi, itu semua manusia yang fana, yang diciptakan sebelum diciptakan mereka tidak ada. Tapi Roh Kudus memang dia sudah ada. Nah, jadi kita harus luruskan bahwa yang dimaksudkan penolong yang lain, yang sama dengan Yesus dalam hakikatnya sebagai ilahi. Tapi berbeda dalam cara beradanya, karena Roh Kudus tidak turun menjadi manusia. Yesus firman turun menjadi manusia, Roh Kudus tidak. Nah, sehingga Roh Kudus ada dengan kita saat ini, ada di belahan bumi manapun dia juga ada. Dia hadir di mana-mana. Jadi kita harus jelaskan itu. Ya, yang kedua, kalau kita berbuat salah, apakah Roh Kudus itu, saya rasa Roh Kudus itu kan bukan permainan apa itu, timbul tenggelam begitu, tidak. Sebenarnya kalau kita merenungkan, setiap kita mau berbuat salah, itu ada yang mengingatkan kita, jangan, itu dosa. Makanya kalau kita sudah berbuat kesalahan, kita tidak bisa tidur nyenyak. Itulah pekerjaan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Hanya kita lebih kuat terhadap keinginan daging dibandingkan Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita lewat suara hati, lewat firman Tuhan, lewat pikiran kita, lewat orang mengingatkan kita. Jadi Roh Tuhan ada pada kita. Makanya dia akan menyertai kamu, kata Yesus kepada murid-murid. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kata Yesus. Dari mana Yesus menyertai? Lewat Roh Allah itu sendiri. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada Allah itu sendiri, di situ juga ada Kristus itu. Nah, itu sebabnya ketika kita mau buat salah, sebelum kita mau buat salah, sebenarnya kita juga sudah diingatkan. Tapi kita sendiri yang kemudian memaksa. Tapi tadi kita sudah baca di 1 Yohanes 2 ayat 1. Apabila kita mestinya tidak boleh berbuat kesalahan. Tapi kalau pun kita berbuat kesalahan, karena kita masih manusia kan, kita kan suka begitu. Ya namanya masih tinggal injak tanah kok, Abuna. Iya, tapi jangan sampai di dalam tanah gitu kan. Nah, dia akan ingatkan kepada kita. Dia insafkan kita. Hanya apakah kita mau dibaharui? Itu sebabnya waktu Roh Kudus turun, murid-murid itu memperoleh kelahiran baru mereka. Dibaharui. Yang takut diberikan keberanian, dibaharui oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita terus, supaya seperti Abraham disebut Khalil. Khalil itu sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan.
karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadi, sebelum bekerja, sepulang bekerja, capek sekalipun, siang luangkan waktu baca firman Tuhan, walaupun ya beberapa ayat, kita doa, puji dia, sembah dia. Ada waktunya kita tidak minta apa-apa Tuhan, kecuali kita bersyukur kepada Tuhan. Ada saatnya kita bawa pergumulan kita. Ada saatnya tidak harus pergumulan itu selalu. Tuhan hal bilang, wah ini menghadap cuma minta terus, minta terus. Tuh. Ada waktunya juga kita berdoa, mengucap syukur karena masih diberikan nafas. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna atas Sama-sama. penjelasan. Berkati. Puji nama Tuhan, Mbak Angel. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa. Pokok-pokok doa sudah diberikan oleh Abuna. Saya mau garis bawahi lagi firman Tuhan pada hari ini bahwa Yesus Kristus naik ke surga itu disaksikan oleh 500 orang. Kemudian yang menerima Roh Kudus itu adalah 120 orang kalau kita melihat lagi perjanjian baru. Tetapi dampak dari 120 orang menerima Roh Kudus adalah 3.000 orang lainnya menerima Roh Kudus. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini supaya kita siap menjadi saksi Kristus yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Abuna, silakan Bung Martin, silakan masuk dalam satu pujian, masuk doa. Terima kasih sekalian Pak ya. Memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah dibentangkan, Roh Kudus, Engkau meteraikan karyamu, sehingga kami tidak hanya menikmati secara pendengaran, tapi firman itu bekerja atas hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tapi kami menjadi orang Kristen yang aktif, yang juga menyaksikan kebaikan Kristus. Karena itu Tuhan, teraikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami berdoa, Tuhan menyatukan hati kami, berdoa. Tuhan tolong persekutuan doa PDRG dan tempat beribadah. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan, setiap anak-anak Tuhan boleh menyadari bahwa ada waktu yang harus mereka berikan dalam persekutuan ini untuk duduk, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalamnya mereka menemukan jawaban segala sesuatu yang mereka gumulkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami menghadapi pesta pemilu tahun depan. Jauhkan dari niat jahat, jauhkan dari kelompok yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Kami berdiri atas bangsa ini sebagai anak-anak Tuhan, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan dan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. yang Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Membawa kami ke dalam percobaan. Dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Demi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku terima kasih. Amin. Mari kita akan terima berkat. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam pekerjaanmu dan jadilah terang, jadilah saksi di tengah-tengah engkau bekerja, di tengah-tengah engkau hidup, di tengah engkau bergaul, dan bersama dengan keluarga engkau melayani Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembali siap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mbak Angel, silakan seremonial foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Abuna, dan terus berkati berkati. dalam keluarga. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua.